Saya Novaviana dengan NIM J1A0297. Di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya itu mengenai riset operasi studi kasus dengan tema tugas yaitu pemikiran dan penyelesaian kasus. Adapun poin kasus yaitu pertama, metode riset operasi terhadap kasus pembelian motor sport dari dua daerah. Yang kedua, implementasi metode riset operasi pada kasus kursi khusus untuk SPBU. Dan yang terakhir, metode linier pada kasus memaksimumkan pendapatan produksi pabrik motor. Kasus pertama, dengan menggunakan metode riset operasi. Operation research atau riset operasi adalah sebuah cara yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan menyelesaikan suatu masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Penyelesaian masalah dengan menggunakan metode riset operasi akan menghasilkan solusi alternatif. Namun terkadang solusi yang dihasilkan tidak selalu sama atau sesuai dengan kehidupan nyata, dikarenakan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, solusi yang dihasilkan dapat berupa solusi optimum yang belum tentu terjadi pada kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Contoh kasusnya yaitu, seorang pemuda ingin membeli satu sepeda motor dari luar daerah yakni Surabaya. Pemuda tersebut ingin menggunakan jasa pengiriman ekspedisi untuk mengirimkan motor yang dipesan dari Surabaya menuju ke Lombok. Terdapat dua jenis ekspedisi yang menyediakan jasa pengiriman sepeda motor tersebut, yaitu ekspedisi JNU dan ekspedisi JNS. Ekspedisi JNU mematok harga sebesar 1 juta untuk ongkos pengiriman dengan lama waktu pengiriman sekitar 3 minggu, sedangkan ekspedisi JNS mematok harga lebih mahal yaitu 3 juta dengan alasan pengiriman lebih cepat yakni 1 minggu. Biaya pengiriman merupakan hal utama yang menjadi pertimbangan pembeli dalam menggunakan ekspedisi. Adapun solusi alternatif yang diperoleh, yang pertama, menggunakan jasa ekspedisi JNU dengan ongkos pengiriman sebesar 1 juta, namun dengan waktu pengiriman dengan jangka waktu yang lama yaitu 3 minggu. Yang kedua, menggunakan jasa ekspedisi JNS dengan harga atau ongkos kirim sebesar 3 juta dengan waktu pengiriman yakni 1 minggu. Dari dua alternatif di atas, jika pembeli ingin mengirimkan motor yang dibeli dari Surabaya ke Lombok dalam jangka waktu yang cepat, maka pembeli dapat menggunakan jasa ekspedisi JNS. Yang kasus kedua yaitu kasus kursi khusus SPBU. Untuk mengisi bahan bakar, seringkali dapat dilakukan pada SPBU yang banyak terdapat di pinggir jalan. Kegiatan dilakukan adalah pengisian bensin, membayar, dan selanjutnya pengisian bensin yang hal tersebut terjadi setiap 2 kali. Pengisian bensin sepeda motor pada salah satu SPBU di Surabaya, di mana para pekerjanya melakukan pekerjaannya lebih banyak dengan berdiri daripada duduk. Hal tersebut menyebabkan pekerja kelelahan sehingga kemampuan para pekerja turun. Hal itu dapat diketahui berdasarkan Nordic Body Map atau NBM. Melalui NBM dapat diketahui bagian-bagian otot yang mengalami keluhan atau rasa tidak nyaman. Sehingga berdasarkan map tersebut, maka dilakukan perancangan kursi khusus untuk SPBU sepeda motor, di mana kenyamanan kursi merupakan hal utama atau pertimbangan utama dalam pembuatan kursi SPBU. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperoleh solusi alternatif yang pertama, merancang kursi khusus SPBU bagian sepeda motor berdasarkan data-data unfortunately tubuh manusia, data mengenai ukuran tinggi dari beberapa sepeda motor, dan ukuran dari SPBU itu sendiri. Yang kedua, merancang kursi khusus untuk SPBU hanya berdasarkan ukuran SPBU dan lokasi area SPBU. Nah, dari solusi alternatif tersebut, diperoleh hasil optimum jika kenyamanan kursi adalah pertimbangan utama, maka dapat digunakan solusi pada nomor pertama atau poin A, yakni pembuatan kursi berdasarkan kepada data-data unfortunately tubuh manusia, data mengenai ukuran tinggi dari beberapa motor sepeda motor, dan ukuran dari SPBU itu sendiri. Di mana solusi ini merupakan solusi sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Yang kasus ketiga yaitu kasus memaksimalkan keuntungan dari pembuatan dua jenis motor, yaitu dengan menggunakan metode linier, di mana metode linier merupakan metode perhitungan yang dapat digunakan untuk memaksimumkan atau meminimumkan pada proses pembuatan suatu produk, baik itu produk jasa ataupun produk lainnya. Terdapat 4 penyelesaian tahap, yang pertama menentukan variabel, kedua menentukan fungsi tujuan, yang ketiga menentukan fungsi kendala, yang keempat membuat grafik, dan yang kelima menarik kesimpulan. Contoh kasusnya yaitu, Jaya Motor adalah sebuah perusahaan yang
memproduksi dua jenis motor. Setiap jenis motor yang dibuatnya harus melalui unit kerja perakitan dan pengecatan. Apabila unit kerja pengecatan hanya digunakan untuk mengerjakan motor jenis 1, maka akan dapat dihasilkan 800 unit motor jenis 1 per hari. Tapi jika hanya digunakan untuk mengerjakan motor jenis 2, hasilnya adalah diperoleh 700 unit motor jenis 2. Apabila unit kerja perakitan hanya digunakan untuk mengerjakan motor jenis 1, akan dihasilkan 1.500 unit motor jenis 1 per hari. Sedangkan jika hanya digunakan untuk mengerjakan motor jenis 2, akan dihasilkan 1.200 unit motor jenis 2 per hari. Keuntungan dari motor jenis 1 ialah 300.000 per unit, sedangkan dari motor jenis 2 ialah 500.000 per unit. Sehingga muncul tujuan dari permasalahan ini ialah bagaimana formulasi agar diperoleh keuntungan yang maksimum. Berdasarkan permasalahan tersebut, mengikuti tahap penyelesaian dari metode linier yang pertama ialah menentukan variabel. Diperoleh variabel yaitu X1 sama dengan jumlah motor jenis 1 yang mampu dihasilkan unit pengecatan, X2 yakni jumlah motor jenis 2 yang mampu dihasilkan unit pengecatan, X3 merupakan jenis motor jenis 1 yang mampu dihasilkan oleh unit perakitan, yang keempat X4 yaitu jumlah motor jenis 2 yang mampu dihasilkan unit perakitan. Dituangkan dalam tupable, di mana terdapat unit pengecatan, unit perakitan, serta keuntungan, kemudian terdapat jenis motor, ini jenis motor 1 yaitu X1 dan jenis motor 2 yaitu X2. Kemudian yang kedua menentukan fungsi tujuan, di mana berdasarkan fungsi tujuan yaitu memaksimumkan, sehingga diperoleh maksimumkan Z sama dengan 300.000 X1 yaitu jenis motor 1 ditambah 500.000 X2 yaitu jenis keuntungan dari motor jenis 2. Kemudian menentukan fungsi batasan, di mana terdapat tiga fungsi batasan. Yang pertama, kemampuan unit pengecatan, di mana X1 ditambah 800 per 700, X2 lebih kecil sama dengan 800. Kemudian yang kedua, kemampuan unit perakitan, di mana X3 ditambah 1.500 per 1.200, X4 lebih kecil sama dengan 1.500. Kemudian yang ketiga, setiap jenis motor yang dibuat harus melalui unit pengecatan dan perakitan, di mana X1 lebih besar sama dengan X3, diperoleh X1 minus X3 lebih besar sama dengan 0. Kemudian X2 lebih besar sama dengan X4, diperoleh X2 minus X4 lebih besar sama dengan 0. Kemudian ditarik kesimpulan, di mana pembuatan grafik diinput menggunakan bantuan komputer, sehingga diperoleh kesimpulan yaitu berdasarkan perhitungan dari tabel perhitungan grafik, bahwa keuntungan maksimum yang dapat diperoleh oleh perusahaan jaya motor ialah sebesar 350 juta dengan memproduksi motor jenis 2 saja sebanyak 700 unit. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.